Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Sarjana Desa. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang tanaman hidroponik. Saat ini tanaman hidroponik menjadi ramai di perbincangan masyarakat, terutama di desa, di kota, di mana saja pun bisa menggunakan tanaman hidroponik ini untuk menanam sebuah tanaman tanpa menggunakan lahan yang banyak. Tepatnya media tanamnya bisa menggunakan air. Nah, bagaimana cara membudidaya tanaman hidroponik ini? Ayo kita lihat. Saat ini saya sedang berada di tanaman hidroponiknya Dayozi, itu di daerah Limomani, Kota Padang. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar tanaman hidroponik yang menjadi bidang atau keahlian dari Dayozi. Nah, sekarang saya sudah bersama Dayozi. Untuk kali ini kita akan coba review tentang hidroponiknya Dayozi. Nah, sebenarnya Dayozi ini siapa sih? Kita belum perkenalan dulu. Bagusnya kita mencoba perkenalkan Dayozi dulu. Baiklah kawan-kawan, pertama perkenalkan, nama saya Yozi, biasa dipanggil di lapangannya Dayozi. Jadi kebetulan di sini kami memang bergelut di usaha hidroponik, baik itu produksi sayur ataupun pelatihan-pelatihan, penyediaan barang-barang kebutuhan hidroponik, dan juga penyediaan jasa konstruksi hidroponiknya. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan mendasar kebanyakan orang, hidroponik itu sebenarnya apa sih gitu kan? Banyak orang taunya tuh penanaman tanpa tanah, itu benar juga, penanaman dengan media air gitu kan. Jadi di sini akan coba sedikit dijelaskan sebenarnya secara sederhana ya, agar kita memahaminya lebih simpel. Jadi hidroponik itu memang bagaimana proses budidaya yang dilakukan tanpa menggunakan tanah, di mana nutrisi yang atau hara yang diberikan itu melalui air gitu. Jadi dilarutkan ke air seperti yang kita lihat. Memang ini kan tidak menggunakan tanah, hanya aliran air. Jadi masih banyak juga orang menyangka hidroponik ini dia pakai pipa, tapi dalam pipanya ini tanah. Jadi memang tidak ada tanah. Nanti bisa dilihat di sini juga langsung air gitu kan. Jadi memang tidak ada menggunakan tanah sama sekali. Dengan cara tanam seperti itu, apa aja sih sebenarnya yang bisa kita tanam dengan cara budidaya hidroponik? Apakah semua tanaman bisa ditanam atau seperti apa? Jadi secara umum tuh hidroponik tuh sebenarnya yang banyak ditemui di masyarakat adalah tanaman-tanaman sayur yang dibudidayakan, baik itu sayur daun ataupun sayur buah seperti tomat, cabai, timun, dan lain-lain. Kenapa penanamannya rata-rata untuk sayur? Karena sayur itu dia termasuk dalam jenis hortikultura atau tanaman umur pendek, sehingga kita bisa memanfaatkan space yang kecil seperti ini, hanya menggunakan pot yang kecil, namun bisa memaksimalkan pertumbuhannya yang kurang lebih kita panen 1 sampai 1,5 bulan tergantung tanamannya. Jenis-jenis sayur yang ditanam terutama di sini di kelompok hidroponik di Limomani sini, yaitu jenis-jenis selada, ada juga bayam, pakcoy, seledri, dan juga kangkung. Jadi di sini rata-rata itu yang kita tanam karena permintaan daripada pelanggan tuh yang banyak rata-rata jenis-jenis seperti itu. Ini salah satu contoh sayur pakcoy yang mana menjadi salah satu sayur hidroponik yang paling diminati gitu kan. Jadi
gimana sih untuk penjualannya gitu kan. Jadi untuk penjualan macam-macam. Kalau di sini ada yang kita memang ada konsumen tetap yang langsung datang ke greenhouse melihat-lihat, dia mau panen sendiri. Jadi itu salah satu keunikannya. Kebanyakan orang yang suka sayur hidroponik itu dia lebih memilih datang ke sini, lihat sendiri, ambil sendiri, pilih sendiri, petik sendiri, karena ada sensasi lain yang dirasakan gitu kan dengan metode budidaya seperti ini, karena dia tidak kotor-kotor, semuanya bersih, insya Allah steril, dan juga yang paling penting tanpa pestisida. Jadi selain ada yang langsung konsumen tetap, ada juga kita mengantarkan dijual di toko-toko kayak Freshmart ataupun toko pertanian organik. Selanjutnya ada juga yang dalam bentuk pengolahan seperti pakcoy ini bisa diolah menjadi mie sayur ataupun jadi jus sayur. Nah, jadi ini selain di sayur seperti biasa, dia juga bisa dijadikan jus. Jadi kita menemukan cara baru untuk mengkonsumsi sayuran. Jadi jadikan jus akan lebih nikmat, terutama untuk anak-anak yang susah makan sayur, mungkin bisa diakali dengan cara dijus gitu kan. Nah, jadi mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana sih sistem sirkulasi ataupun pengairan daripada hidroponik yang ada di sini. Jadi di sini kita memakai hidroponik sistem DFT, Deep Flow System atau aliran dalam. Jadi di sini mungkin bisa dilihat, ini merupakan tandon airnya, penampungan air untuk modul ini. Jadi dari sini air ditarik dengan pompa, disirkulasikan ke seluruh pipa. Jadi masing-masing pipa ini ada inletnya. Mungkin ini bisa dilihat. Nah itu. Jadi masing-masing ada inlet. Oke, dan semuanya dialiri masing-masing tingkat memiliki satu inlet. Selanjutnya nanti di sini jadi masing-masing pipa nanti airnya akan tertahan setinggi pembatas ini. Ini yang disebut tadi sistem aliran dalam. Jadi akan ada batas ketinggian air yang ada di dalam pipa. Jika air setelah melewati dari ketinggian ini kita bikin sekitar 2-3 cm, dia akan turun, semua turun ke bawah sampai ke sini dan akan kembali lagi. Itu dua aliran kiri kanan, kembali lagi ke penampungan air yang ada di awal tadi. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi pendistribusiannya di hidroponik ini bagaimana air, hara dan udara dapat didistribusikan ke akar secara merata. Itu poin utamanya. Untuk jarak tanamnya ada Yozi? Sedangkan untuk jarak tanam di sini kita gunakan jarak 15 cm dari titik as dari lubang. Kenapa kita gunakan 15? Mungkin ada juga yang pakai 20, 17, 10. Ini menurut kita dari pengalaman-pengalaman sebelumnya merupakan jarak yang optimal, di mana pertumbuhan bisa maksimal, namun jumlah lubang yang didapatkan untuk pipa juga maksimal. Jadi kita cari yang optimalnya itu berapa, karena apabila kita lebih rapatkan, pertumbuhannya akan sedikit terganggu, mepet dan sebagainya. Apabila kita jarangkan, jumlah lubang yang didapatkan berkurang. Sedangkan di sini kita jumlah lubang keseluruhan itu sekitar 3000 lubang, dengan satu batang pipa itu sekitar 25 atau 26 lubang. Nah, untuk cara penanaman dari mulai menanam sampai panen itu berapa lama sih Dayozi? Oke, baiklah, di sini kalau untuk proses budidayanya sendiri
kita tuh kalau untuk tanaman yang jenisnya mekar atau kembang kayak selada, pakcoy dan sebagainya itu 1,5 bulan atau 45 hari. Sedangkan kalau kayak yang lurus-lurus, yang tumbuhnya ke atas, bayam, kangkung, itu sekitar 30 hari, 1 bulanan, bahkan kurang dari 1 bulan sudah bisa dipanen. Diawali dengan penyemaian. Di sini kita menggunakan media tanamnya rockwool yang dipotong seperti ini, kurang lebih 2 kali 2 cm. Selanjutnya nanti biji atau benih akan ditabur di sini setelah tanamannya dibasahi. Jadi mungkin disusun seperti ini. Nanti disiram di tempat penyemaian. Dia akan kita tunggu sampai 10 hari. Nanti kira-kira sebesar ini. Nanti di persemaian. Baru setelah itu kita masukkan ke netpot dengan dibantu dengan kain flanel sebagai sumbu tambahan menjelang akarnya tumbuh. Baru nanti setelah ini kita letak di modol di lubang yang ada. Nanti kita tunggu sekitar 1 bulan lebih sampai tanamannya besar seperti yang sudah dilihat sebelumnya sampai siap panen. Jadi seperti itu. Dan untuk penanganan hama penyakit tanaman ini, Dayuzi? Jadi di sini karena kita alhamdulillah menggunakan greenhouse, jadi untuk hamanya itu telah diatasi secara mekanis atau secara fisik. Karena di sini kita menggunakan screen khusus untuk hama, ini ukurannya 50 mesh. Jadi itu jenis hama yang biasa menyerang pada sayur, apakah jenis serangga ataupun ulat lainnya tidak bisa masuk, dengan catatan bagaimana mekanisme seperti pintu greenhouse-nya, kalau kita buka ditutup lagi dan sebagainya, biar tanamannya terbebas dari hama dan penyakit.